Guys, kabarnya 8.000 tentara nasional Indonesia sudah siap dikirim ke Gaza atau di Palestina untuk menghadapi pejuang Palestina. Keputusan ini langsung memicu kontroversi di tengah masyarakat dikarenakan sampai sekarang Palestina belum bisa merdeka maupun bebas dari serangan Israel. Bagaimana menurutmu guys di video ini? Jangan kemana-mana, kita lihat dulu cuplikan video ini yang mengutas tuntas apa sih alasannya dan secara dekat kenapa sampai 8.000 TNI Indonesia akan dikirim ke Palestina. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Israel saat ini tentu senang karena bisa menarik sebagian kekuatan militernya dari Gaza. Sebab dalam beberapa minggu ke depan akan hadir sekitar 8.000 prajurit TNI yang dikomandani oleh Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Selain menghemat biaya karena kehadiran prajurit TNI di Gaza atas biaya rakyat Indonesia, mereka juga bisa dimanfaatkan sebagai alat propaganda oleh Israel untuk menunjukkan kepada dunia, bahkan negara Islam terbesar pun telah berada di pihak Israel dan siap untuk menghadapi perlawanan dari para pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, yang sampai sekarang masih belum bersedia meletakkan senjata. Tak hanya itu, pemerintah Israel memanfaatkan kehadiran pasukan asing ini dengan memutuskan untuk memperluas wilayah pendudukan dan kendali terhadap wilayah tepi barat karena memiliki kekuatan tambahan yang ditarik dari Gaza. Sasarannya juga basis-basis pendukung Palestina di daerah Lebanon Selatan dan Syria. Maka jangan kaget bila nanti tiba-tiba di Gaza muncul sebuah monumen Prabowo sebagai sahabat Israel. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Khas Indonesia yang kirim 8.000 tentara buat bantu Israel. Astagfirullah. Kita baca, Indonesia sedang menyiapkan 8.000 tentara ke Gaza. Salah satu tugasnya bikin Awikwok, melucuti senjata pejuang. Woi, yang bener aja. Jangan mau jadi tangan kanan Israel, melucuti pejuang Gaza. Nah, di artikel BBC sih emang bilang, salah satu tugas mereka adalah melucuti senjata Hamas. Nah, selama ini Hamas itu ngelindungin Palestina biar nggak dijajah sama Israel. Kalau senjatanya diambil, gimana cara mereka ngelindungin Palestina? Makanya MUI ngomong begini, MUI minta pemerintah tinjau ulang pengiriman pasukan ke Gaza. Ini yang ngomong adalah ketua MUI. Beliau bilang jangan sampai kita terjebak dan malah ngebantu Amerika dan Israel dalam menundukkan Palestina. Kalau amit-amit kita malah ngebantu Israel, banyak yang kecewa berat. Kita baca, sedih baca berita ini karena mungkin generasi penerus Palestina akan memandang berbeda negara kita. Perlu kita ingat, Palestina termasuk negara yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia. Gak kebayang jadi orang Palestina yang terus dihianati berkali-kali dari semua sisi. Bahkan sama Indonesia yang pernah mereka dukung kemerdekaannya. Patah hati yang gak terbayangkan. Ini kita bahkan belum ngomongin tentang negara kita yang harus nyicil iuran 17 triliun buat ikut Board of Peace ini. Semua bisa ngebaca di artikel-artikel ini. Di sisi lain ada berita ini. Kemhan pastikan kehadiran TNI di Gaza untuk rekonstruksi dan pelayanan medis. Jadi kita pantau aja nih nanti jadinya kayak gimana. Semoga sih tentara kita bukan ngebantu Israel ya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger. Tahu, fakta ini bikin heboh di media-media Israel. Indonesia disebut jadi negara pertama yang secara terbuka siap kirim pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Bayangkan 5.000 sampai 8.000 personel TNI lagi dipersiapkan buat gabung di International Stabilization Force di bawah Board of Peace. Dan ini pertama kalinya pasukan asing bakal masuk ke Gaza sejak 1967. Dan Indonesia jadi yang paling terdepan. Nah, ini juga jadi salah satu alasan kenapa bergabung ke Board of Peace adalah pilihan yang baik. Tapi penting untuk diingat, ini bukan pasukan tempur buat perang. Pasukan yang dikirim ini fokusnya ke medis, teknik, konstruksi, distribusi bantuan kemanusiaan, sama bangun infrastruktur pasca konflik. Ya, tujuannya buat lindungin warga sipil, bantu bangun lagi Gaza yang hancur. Dan pemerintah bilang ini kontingensi, artinya baru jalan kalau ada mandat resmi dari PBB atau Board of Peace. Dan yang menarik juga, pemerintah tegas bilang dengan bergabung di Board of Peace ini nggak berarti normalisasi hubungan sama Israel. Komitmen Indonesia ke Palestina tetap kuat sesuai dengan amanat konstitusi. Ini manuver diplomatik besar. Di satu sisi dukung Palestina, di sisi lain menunjukkan Indonesia siap kontribusi konkret buat perdamaian dunia. Dan kalau ini sudah terlaksana, ini bakal jadi misi TNI terbesar di Timur Tengah sepanjang sejarah. Kamu sendiri setuju nggak Indonesia kirim pasukan? Atau kamu masih ragu Indonesia gabung BOP? Berikan pendapat. Terima kasih. Baru teman-teman, media Israel melaporkan Indonesia menjadi negara pertama yang mengirim pasukan perdamaian ke Gaza.
Ini sejarah baru, teman-teman. Jenderal Maruli Simanjuntak telah konfirmasi bahwa TNI lagi siapin pasukan khusus yang fokusnya kepada konstruksi dan kesehatan. Tugasnya mulia, membangun ulang Gaza yang telah hancur. Nah, tunggu. Tapi kita harus wanti-wanti dan waspada kepada pemerintah. Jangan sampai misi mulia ini disusupi agenda asing yang ingin meluncuti senjata pejuang Palestina, yang dimana mereka masih merasa dijajah dan dibom oleh Israel. Sampai saat ini, teman-teman, TNI kesana harus murni buat kemanusiaan, membangun dan membantu Gaza kembali pulih. Kita tolak kalau mandatnya melenceng. Setuju, teman-teman? Follow gua untuk kita kawal terus misi Garuda sampai tuntas. Indonesia mau kirim 8.000 TNI ke Gaza? Ini beneran? Atau cuma clickbait? Judul beritanya bilang RI siap kirim 8.000 pasukan TNI ke Gaza sebagai pasukan perdamaian. Bahkan disebut bisa jadi pasukan pertama asing yang sampai ke sana. Kalau ini benar, ini bukan cuma berita biasa. Ini adalah keputusan geopolitik yang besar. Artinya apa sih kalau TNI benar-benar bisa berangkat ke Gaza? Yang pertama, Indonesia terlibat langsung dalam misi internasional dalam konflik paling panas di dunia. Statusnya bukan perang, tapi pasukan perdamaian. Biasanya, misi seperti ini ada di bawah mandat internasional dan sangat ketat aturannya. Dan ini bisa jadi langkah diplomasi terbesar Indonesia dalam isu Palestina. Tapi headline seperti ini wajib kita cek pelan-pelan terlebih dahulu ya. Karena pengiriman pasukan di wilayah konflik itu prosesnya panjang. Harus jelas mandatnya, biasanya diumumkan lewat banyak jalur resmi. Udah tahu kan ya, 8.000 tentara Indonesia yang mau dikirim ke Gaza. Tapi jangan senang dulu. Dikirim itu bukan untuk melindungi Palestina, tapi untuk melucuti senjatanya Hamas. Nah, Hamas itu sendiri yang melindungi Palestina dari serangan Israel. Kalau dilucutin senjatanya, kira-kira yang bantu Gaza lagi siapa dong? Terus dana kita yang masuk untuk perdamaian itu kemana jadinya? Katanya untuk perdamaian, tapi kok ya tahu sendiri lah ya. Nah terakhir nih, for your info aja, Palestina itu dulu negara yang pertama kali mendukung kemerdekaannya Indonesia. Tapi kali ini dikhianatin oleh... Setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita simpulkan bahwa video pertama menampilkan bahwa pengiriman 8.000 TNI ke Gaza atau Palestina ini bertujuan untuk melucuti senjata Hamas di sana, dan ini menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat karena sampai sekarang Hamas belum meletakkan senjata, dan kalau ini pun terjadi akan menjadi bentrokan antara tentara Indonesia dengan Hamas, dan itu sangat berbahaya dengan stabilitas yang ada di sana. Dan ada lagi video yang menampilkan bahwa jangan tertipu dengan adanya ini, mudah-mudahan itu niat baik, tidak mengurangi rasa kepercayaan Palestina kepada Indonesia. Dan kita harus ingat bahwa negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Palestina. Dan video yang terakhir, yang ketiga, menampilkan bahwa sebenarnya pengiriman 8.000 tentara nasional Indonesia ini untuk menjaga kestabilitas keamanan di sana, dikhususkan untuk membangun infrastruktur yang rusak di sana, dan juga untuk membantu di dalam medis. Mudah-mudahan ini benar dan tidak bentrok sama Hamas maupun pejuang-pejuang Palestina di dalam merebut kemerdekaannya kembali. Bagaimana menurutmu guys? Apakah ini sudah tepat sasaran? Dikarenakan semua ini adalah implementasi dari bergabungnya Bapak kita, Presiden kita Republik Indonesia di BOP, Board of mengirimkan tentaranya ke Palestina sekarang. Bagaimana menurutmu guys? Apakah ini baik, tanda baik, atau akan memperluas konflik di sana? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.